Ini guys, yang katanya liga terbaik di dunia dan di Asia Tenggara. Klub Liga Malaysia tunggak gaji pemain. Menpora Malaysia tuntut perbaikan menyerta. Salah satu korbannya adalah Milon Gordik, pemain kada FA. Bermain di Malaysia adalah kesalahan saya tidak digaji. Any money bro home. You understand? I want to cry bro. But I not say nothing. If you speak every time about this, we cannot say nothing. And I say for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Saya pulang ke Serbia tanpa uang. Padahal kita tahu Milos Gordik ini pemain dari Serbia merantau ke Malaysia ingin mencari uang dan sesuap nasi untuk keluarganya ya guys. Tapi malah dari klub Malaysianya tidak menggaji dia. Sudah 6 bulan dan dia pulang tanpa membawa uang. Dan kalian mau bilang ini masih liga terbaik. Terbaik dari mana bro? Apa yang terjadi sebenarnya di bidang yang mereka banggakan ini pun ujung-ujungnya mereka seperti melemparkan kotoran ke muka sendiri ya, seperti liga yang saya katakan dibangga-banggakan tadi. Karena sebagaimana juga terjadi di tahun lalu ya, tahun ini pun Malaides tetap mengulangi kekonyolan yang sama di dalam liga mereka ya. Jadi klub negeri yang katanya menjadi negara maju 2025 ini, tetapi sekarang terpaksa latihan Goyang Satbor untuk bisa mendapatkan beras ini tetap gagal membayar gaji pemain ya di banyak klub gitu. Nah, yang sekarang ini paling banyak disorot itu dari sekian banyak klub Malaides ini, masalah gaji pemainnya paling disorot itu Kelantan United gitu ya. Jadi klub ini sudah berbulan-bulan tidak membayar gaji pemainnya gitu. Tapi meski Kelantan United ini yang banyak disorot, tapi sebenarnya krisis ini bukan hanya menimpa Kelantan United ya, ada banyak klub lain. Contohnya Kedah ya, Kedah Darul Aman ini, itu mereka punya penyerang asal Serbia yang namanya Milos Gordic, yang sudah 9 bulan, bayangin 9 bulan, anak orang ini nggak digaji sama dia ya, bapak orang mungkin malah, karena dia punya istri ya, dia sampai bilang gitu, saya ingin menangis katanya. Aduh, kasihan sih sebenarnya kita membahas ini ya. Saya ingin beristirahat bersama keluarga saya di Serbia katanya kan. Tapi ini seperti dia berjuang keras mendapatkan uang gitu, tetapi pulang ke rumah dia cuma bisa membawa cerita dan harapan kosong. Ini yang terjadi kepada Milos Gordic ini ya. Aku bila tengok video ni aku rasa sedih dan juga simpati kepada nasib pemain bola sepak Kedah. Antaranya pemain import pasukan bola sepak Kedah, Milos Gordic, yang mana negara asal dia Serbia. Berbelas bulan kau bayangkan tak dibayar gaji. Yang paling sedihnya waktu sidang media semalam, Milos Gordic ni dia bagi tahu apa, saya akan balik ke negara saya tanpa duit. Kau bayangkan, dia berhijrah ke negara orang, dia pergi ke negara orang nak cari rezeki, tapi dia balik ke negara dia dengan tangan kosong geng. Serius lah aku cakap, yang tak bayar gaji kepada pemain bola sepak Kedah ni memang kau zalim. Kau memang jahat kau tahu. Buat malu nama pasukan bola sepak Kedah, buat malu nama Kedah. Kalau dia balik ke negara sana, dia cerita bukan setakat negeri Kedah saja yang malu, tapi satu Malaysia malu. Soal pemain bola Kedah 11 bulan tak ada gaji ni, apabila orang-orang politik yang mengeluarkan sumbangan, bagi sumbangan kepada NGO anak Kedah yang nak membantu, termasuk kos mereka jurulatih mereka hampir 40 orang ni. Cuba hamba bayangkan, setiap malam bulan puasa ni mereka kena turun training, kena turun tapi tak ada gaji. Macam mana ni? Hampa bayangkan hampa kerja tanpa gaji. Allahu Akbar. Datuk Saifuddin daripada Kedah, pemimpin dari Kedah, menteri dari Kedah. Apa masalah? Biarlah kalau dia nak bantu, apa masalah? Kepimpinan ketua kerajaan Kedah, adakah dia bantu? Allahu Akbar, subhanallah. Dan pemain dan juga kos jurulatih di dalam negeri Kedah tu, di dalam tim bola sepak Kedah tu, semua orang Kedah. Beberapa orang di setiap daerah dalam negeri Kedah, semua ada. Salahkah kita bantu pemain-pemain ini? Salahkah kami buat apa video dan sebarkan supaya ada rakyat
yang ada wang lebih sikit, RM10, RM20, RM50, RM100, boleh transfer kepada akaun bank yang aku sertakan dekat bawah ni. Ngaku negara kaya, liga terbaik Asia Tenggara, timnas terbaik. Tapi kenyataannya, Malaysia sering menobatkan diri sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Media dan netizen mereka begitu lantang menyuarakan bahwa liga-liga super Malaysia adalah liga terbaik di kawasan ini. Mereka juga dengan percaya diri menyebut timnas Malaysia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan tak jarang memandang sebelah mata negara-negara tetangga. Tapi faktanya, realita berbicara jauh berbeda dari jawaban mereka. Baru-baru ini publik sepak bola Asia Tenggara dihebohkan dengan kabar memilukan dari Malaysia. Klub Kelantan FC, salah satu tim peserta Liga Malaysia, dikabarkan mengalami krisis finansial parah hingga tidak mampu membayar gaji pemain selama berbulan-bulan. Bukan 1 atau 2 bulan, namun berlarut-larut hingga menumpuk menjadi persoalan besar. Yang lebih disukai lagi, seorang pemain asal Serbia yang membela Kelantan FC dikabarkan harus pulang ke negaranya tanpa membawa uang sepeser pun. Bayangkan, seorang pemain profesional yang harusnya mendapat haknya sesuai kontrak malah kembali ke tanah airnya dengan tangan kosong, seolah-olah ia bekerja secara gratis di Malaysia. Ini bukan hanya soal gaji, ini soal harga diri, soal profesionalisme yang dengan perjudian diinjak-injak. Sungguh ironis. Di saat supporter dan media Malaysia berlomba-lomba mengejek negara lain dengan klaim liga kita terbaik, pemain kita utama di Eropa, timnas kita paling kuat, justru di balik layar, kenyataan menunjukkan betapa bobroknya tata kelola mereka. Bagaimana mungkin sebuah liga disebut profesional jika ada klub yang bahkan tidak mampu memenuhi kewajiban paling dasar, membayar gaji pemain? Lebih menyakitkan lagi, tidak sekali lagi kasus seperti ini terjadi di Malaysia. Masih segar dalam ingatan tentang beragam masalah keuangan yang memperbaiki klub-klub mereka di masa lalu. Mulai dari pemotongan poin, degradasi paksa, hingga pembubaran tim. Tapi tetap saja, dengan percaya diri, luar biasa, mereka berkoar-koar seolah dunia sepak bola Asia Tenggara berputar di sekitar mereka. Ucapan warga Malaysia yang selalu menyanjung liga dan timnas mereka ternyata hanyalah ilusi, bayang-bayang dari kebanggaan kosong yang tidak berdasar. Di dunia nyata, profesionalisme dan manajemen yang sehat tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata. Ia memerlukan tindakan nyata, sistem yang bersih, dan tanggung jawab moral terhadap semua pelaku sepak bola. Peristiwa di Kelantan FC menjadi catatan keras tidak hanya untuk sepak bola Malaysia, tetapi juga untuk mentalitas yang selama ini merasa paling hebat, padahal rapuh di dalam. Jadi, kali lain sebelum mengklaim diri sebagai yang terbaik, mungkin lebih bijak jika melihat dulu ke dalam. Benahi dulu rumah sendiri sebelum meremehkan tetangga. Karena sepak bola pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, tapi siapa yang paling serius bekerja.